Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 208 bertepatan dengan 900 ke bab 983. Langit belum gelap. Xiu Changgan dan Qian Hoqian sudah berada di kamar mereka. Suasana semakin memanas. Xiu Changgan merasa sangat terpuruk sekarang sudah terpisah dengan istrinya untuk waktu yang lama, jadi sangat gelisah. Qian Hoqian tentu saja sangat mencintai suaminya. Tadinya dia memikirkan tidak mungkin akan bertemu lagi dengan suaminya, tapi tidak mengira sekarang ada kesempatan untuk kembali berada di pelukannya. Jadi tentu saja dia menerima suaminya dengan sangat senang hati. Yang tadi seharusnya suasana yang sangat harmonis, tapi tiba-tiba muncul sebuah rasa hilang di hati Qian Hoqian. Rasa hilang itu muncul karena dia merasa keahlian suaminya jauh lebih buruk dibandingkan atasannya. Dia membuat dia sangat terburuk. Yang satu adalah orang yang dia cintai, satunya lagi adalah orang yang dia benci. Tapi kalau mengesampingkan itu, dia hanya membicarakan soal keahlian di kasur. Dua orang yang dia cintai saja tidak sebanding dengan orang yang dia benci itu. Atasannya itu adalah kuli, walaupun sudah tidak muda lagi, tapi kondisi fisiknya tidak perlu diragukan lagi. Tubuhnya sangat kuat dan bertenaga, sedangkan Xiu Changgan tubuhnya agak gemuk dan tidak pernah olahraga. Setelah beberapa hari di penjara, sekarang sudah agak kurus. Kalau tidak, perutnya yang buncit dulu pasti terlihat sangat membengkak. Jadi kalau dibandingkan dengan atasannya, Xiu Changgan pasti banyak hanya 20% tenaga atasannya. Hal ini membuat Qian Hoqian merasa sangat berbeda. Tadinya seharusnya sangat bergairah, tapi sekarang merasa sangat terpuruk dan tidak bergairah lagi. Tapi dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Lagi pula dirinya juga tidak ingin kembali ke tempat yang gelap itu, lebih tidak ingin lagi menjadi wanita simpanan atasan itu dan melayaninya. Saat malam tiba, pelayan keluarga Wu mengajak mereka untuk makan di ruangan makan tamu. Tidak peduli Wu Donghai maupun Wu Dongpeng, mereka tidak datang. Mereka sekarang menganggap keluarga Xiao sebagai bawahan mereka, jadi tidak mungkin menemani mereka makan. Saat sedang makan, pengurus rumah keluarga Wu datang dan berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Presiden Wu memintaku untuk memberitahukan kalian bahwa dia sudah membeli pila Thomson kelas atas nomor 4 dan juga kalian beruntung. Villa ini sudah direnovasi untuk tempat tinggal pribadi, dekorasi dan perawatan sangat mewah. Presiden Wu menghabiskan 30 juta untuk membelinya. Jadi kalian besok bisa langsung pindah tinggal di sana." Anggota keluarga Xiao mendengar ini langsung merasa sangat bersemangat. Tangan Nyonya Besar Xiao gemetaran tidak terkendali dan melemparkan sumpitnya. Setelah berterima kasih kepada pengurus rumah itu, Nyonya Besar Xiao berkata kepada keluarganya, "Bila Thompson kelas atas model A sudah pernah kita lihat. Kamarnya sangat banyak, cukup untuk kita satu keluarga. Sedangkan aku sudah tua, suka tinggal di tempat yang luas. Jadi aku ingin kamar paling besar di lantai 3. Sisanya kalian pilih sendiri." Xiao Changgan langsung berkata, "Kalau begitu aku dan Hokian memilih kamar yang paling besar di lantai kedua." Xiao Helong berkata, "Kalau begitu aku akan mengambil kamar kedua di lantai 3." Xiao Wei berkata, "Kalau begitu aku di lantai 2. Baiklah." Nyonya Besar Xiao menganggukkan kepalanya dengan senang. Lalu
tersenyum dingin. Bukankah mereka satu keluarga? Berpikir kita sudah habis. Aku sungguh tidak sabar ingin melihat bagaimana tampang mereka setelah melihat kita pindah ke sana. Su Changgan meletakkan giginya dan berkata, Malan dan Yichen, sialan itu bekerjasama untuk membuat istriku menderita. Aku akan balas dendam kepada mereka. Ken Hoken bergegas berkata, kamu sudah gila ya? Kamu tidak boleh memberitahukan masalah ini kepada mereka. Kenapa? Su Changgan pun mengerutkan keningnya. Ken Hoken langsung berkata, dulu aku bersama dengan Helian menjebak Malan. Alhasil tidak berhasil menjebak dia, malah dibalas dendam oleh Yichen. Jadi kalau membicarakan masalah ini, sebenarnya aku dan Helian yang memulainya. Kalau masalah ini tersebar luas dan polisi ikut campur, polisi akan menangkapku, bukan mereka. Setelah mengatakan itu, Ken Hoken mengingat kejadian di malam Helian ditembak mati, lalu berkata dengan gelisah, semalam Helian ingin memukulku, tapi dia ditembak mati oleh orang keluarga Wu. Sekarang keluarganya masih ada di tambang batu bara. Kalau masalah ini sampai tersebar, polisi pasti akan mengeluarkan keluarga Helian, lalu mereka pasti akan mencariku untuk balas dendam. Su Changgan menundukkan keningnya dan berkata, berarti percuma sudah mencari masalah dengan Malan dan Yichen. Ken Hoken berkata, aku bisa mencari masalah dengan mereka dengan cara lain. Dan lagi ada keluarga Wu yang siap membunuh mereka. Dendam pasti akan terbalaskan. Tapi masalah dulu itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Sebenarnya Ken Hoken masih mencemaskan satu hal dalam hatinya. Kalau dia mengungkit soal tambang batubara dan masa lalunya dengan atasannya, apakah dia masih memiliki tempat di keluarga Xiao? Xiao Changgan merasa itu masuk akal, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kita semua akan berpura-pura tidak tahu apa-apa akan masalah ini. Keesokan harinya, keluarga Xiao duduk manis di mobil keluarga Wu pulang ke Jinling. Saat perjalanan pulang, keluarga Wu tidak memberikan pesawat pribadi untuk mengantar mereka, bahkan bukan dengan mobil Rolls-Royce, melainkan memberikan mobil Buick GL8. Nyonya besar Xiao merasa sangat tidak puas dengan Buick GL8 ini. Saat mereka datang Rolls-Royce mengantar mereka ke bandara, lalu naik pesawat pribadi ke Suhang, kemudian naik Rolls-Royce lagi ke villa keluarga Wu. Pengalaman itu sangat berkesan dan menyenangkan. Tapi sekarang mengirim mereka sekeluarga pergi dengan mobil jelek seharga 2 sampai 300 ribu yuan. Rasa duduk di mobil ini kalau dibanding dengan Rolls-Royce sangat berbeda. Tapi karena di dalam mobil ada sopir keluarga Wu, jadi dia tidak berani mengeluh. Naik mobil dari Suhang ke Jinling memerlukan 4 sampai 5 jam. Jadi sudah siang mereka sampai ke Jinling. Sopir itu mengantar mereka sampai ke gerbang utama Villa Thomson kelas atas, lalu memberikan kartu akses dan kuncinya kepada mereka dan berkata, Presiden Wu ingin kalian pindah tinggal di sini lebih dulu. Untuk soal investasi grup Xiao, besok dia akan mengirim seseorang untuk datang mengurusnya. Bagus sekali. Nyonya besar Xiao sangat bersemangat, menganggukkan kepalanya sambil berkata, sampaikan terima kasih kita kepada Presiden Wu. Beritahu dia kita tidak akan mengecewakannya. Supir itu mengangguk kepalanya dan pergi mengemudikan mobil. Kelima anggota keluarga Xiao itu menggesek kartu aksesnya dan masuk ke Villa Thomson kelas atas. Datang lagi ke Villa Thomson kelas atas, mereka semua merasa lega. Sebelumnya saat beberapa kali datang ke Villa Thomson kelas atas, mereka merasa sangat amat iri. Sekarang roda kehidupan sudah berputar, mereka memilih Villa Thomson kelas atas. Yang paling bersemangat di antara mereka adalah Nyonya besar Xiao. Dia sudah lama menantikan untuk bisa tinggal di Villa Thomson kelas atas. Jadi Nyonya besar Xiao berjalan di tengah cucunya, Xiao Helong dan Xiao Wewe membantu dia di kedua sisinya. Su Changgan dan Ken Hoken juga bergandengan tangan, terlihat sangat mesra. Nyonya besar Xiao merasa dirinya yang sekarang seperti seorang ratu berjalan di villa yang super mewah ini. Dia merasa sangat bermartabat dan senang.
Merasa bersemangat, dia pun menghela napas. Akan sangat baik bila bisa bertemu dengan Malan, wanita jalang itu. Aku ingin membuat dia merasa menderita. Sewewe berkata sambil tersenyum. Nenek jangan lupa, kakinya sudah nenek patahkan. Mungkin sekarang dia hanya terbaring di kasur sambil menangis. Semua orang pun tertawa. Halong tiba-tiba menunjuk seorang wanita yang berjalan dengan tongkat di daerah hijau yang ada di seberang jalan dan berkata, "Astaga, bukankah itu Malan, si wanita jalang itu?" Saat ini, Malan baru saja selesai makan siang sambil menuntun Yichen membawa ember besi dan cangkul sedang menggali di daerah hijau pila itu. 2 hari ini Malan tidak melakukan apa-apa karena kakinya yang patah jadi tidak bisa keluar. Di rumah hanya bermain ponsel hingga bosan, lalu mendapati ada satu teman wanitanya yang tidak begitu dekat dengannya membeli sebuah pila di pinggir kota. Temannya itu menanam berbagai jenis buah dan sayuran di taman villa, juga membagikan foto buah dan sayuran itu di WeChat-nya. Begitu banyak orang yang menyukai foto itu, mereka juga berkomentar dia sangat pintar dan bisa menjalani hidup. Malah sangat iri. Jadi dia memutuskan untuk menanam sayuran dan buah-buahan di taman villanya. Tapi kakinya satu patah. Bagaimana mungkin dia bisa menggali tanah? Jadi dia meminta tolong Yichen untuk datang melakukannya. Yichen tadinya tidak ingin membantu dia. Lagi pula terakhir kali sudah menemani dia. Terus nantinya dipilah sendiri juga harus mengikutinya dengan sungkan. Jadi dia ingin memberitahukan dirinya sendiri bahwa pintu itu tidak ada. Tapi saat istrinya Syucuran mendengar ibunya ingin menanam buah-buahan dan sayuran, dia merasa aktivitas seperti itu akan sangat bermanfaat bagi dia dan juga bisa membuat dia patuh berada di rumah. Jadi dia yang memohon bantuan kepada Yichen. Yichen baru setuju untuk membantunya. Menurutnya kalau bisa membuat Malan seharian patuh, meminta dia untuk menanam sayuran itu juga merupakan hal yang bagus. Jadi setelah makan, dia pun membantu Malan. Dia menggali tanah di taman villanya. Sudah disediakan satu tempat untuk dia bercocok tanam. Malan menoleh dan berkata kepada Yichen, "Gaji tanah kuning itu, jangan lupa juga tanah hitamnya. Tanah hitam itu bau sekali." Yichen menganggukkan kepalanya sambil menunduk, lanjut menggali tanpa mengatakan apa-apa. Malan ragu-ragu untuk sesaat, lalu dengan nada berdiskusi bertanya dengan hati-hati, "Yichen, ibu boleh mendiskusikan sesuatu denganmu tidak?" Yichen melihat sikapnya yang baik pun berkata, "Kalau ada sesuatu langsung katakan saja, aku akan mendengarkan lebih dahulu." Malan tersenyum sambil berkata, "Kamu ya, kapan-kapan kalau ada waktu, bawa mobil pergi ke desa cari petani tua untuk membeli sayuran dan buah-buahan dan juga beli bersama batang-batangnya." Yichen berkata, "Itu sesuatu yang tidak perlu kan? Kalau kamu mau beli sayur dan buah-buahan, memangnya tidak bisa langsung beli di supermarket? Lewat aplikasi juga bisa langsung dikirim ke rumah." Malah melihat Yichen tidak senang, dia juga tidak suka. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, hanya bisa tersenyum dan memohon, "Ibu mau kamu membeli pohonnya bukan untuk dimakan, tapi untuk ditanam di villa kita. Dengan begitu bukankah akan menjadi taman sayur yang indah? Kalau tidak, tanam sekarang harus menunggu dia tumbuh, tidak tahu tunggu sampai kapan." Yichen lelah. Kelihatannya ibunya ini ingin cepat-cepat memfotonya dan mengirimkannya ke WeChat-nya. Saat dia akan menolak permintaan yang tidak masuk akal itu, Malan bergegas berkata, "Menantu baik, aku jujur padamu, Curan sendiri kecil suka menanam sayuran dan buah-buahan seperti ini. Saat dia kecil, dia sering menarikku untuk menemani ayahnya bercocok tanam di kebun orang lain sampai dia tidak mau pulang." Yichen melihat dia dengan curiga. "Kapan kejadian ini terjadi? Kenapa kau tidak pernah? Kenapa aku tidak pernah mendengarkannya?" Malan bergegas berkata, "Bukankah kemudian tiba-tiba tumbuh dewasa, lalu berkuliah, lalu bekerja? Kapan ada waktu untuk pergi ke kebun sayur? Aku bersumpah kepada yang di atas, Curan sedari kecil sangat menyukai
melakukan semua ini saat bersekolah di taman kanak-kanak. Dia menanam tumbuhan di villa keluarga Xiao, tapi wanita tua itu tidak mengizinkannya. Yichen berpikir dalam hati kalau istrinya benar-benar suka, dirinya harus memberikannya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, menelpon Xiao Churan dan bertanya, "Istriku besok akhir pekan mau pergi ke kebun sayur tidak?" "Boleh." Seketika saat Xiao Churan mendengar itu, dia langsung menjawab tanpa berpikir, "Ye, pergi ke memetik sayur. Kamu kenapa tahu aku suka memetik sayur?" Setelah Yichen mendengar itu, dia pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, kamu tidak perlu memikirkan kita akan pergi kemana, suamimu yang atur." "Yeay," Sejuran berkata dengan senang. "Kalau begitu, aku akan menunggumu mengaturnya." "Baiklah." Setelah menutup telepon, Malan berkata dengan tersanjung, "Lihat aku tidak membohongimu kan?" Yichen mengiyakan. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Wang Jenggang. "Master Ji, ada apa Anda menelpon saya?" Yichen berkata, "Pak Wang, istriku suka memetik sayur. Aku ingin membuat setengah dari taman di Villa Thompson kelas atas menjadi kebun sayur. Jadi dia bisa setiap hari memetik sayur di taman rumah. Jadi bantu aku cari sayuran dan buah-buahan berkualitas terbaik, dan aku ingin yang sudah tumbuh besar, jadi sudah berbuah dan berakar. Lalu bantu aku langsung menanamnya di Villa Thompson kelas atas, bisa tidak?" Wang Jenggang mendengar itu pun berkata, "Mas Ri, Anda tenang saja. Bahkan kalau Anda menginginkan rumah kaya tanaman sayur-sayuran pun bisa saya berikan untuk Anda." Yichen berkata, "Bagus kalau begitu. Hari ini mulai siapkan. Malam ini langsung tanamkan di Villa Thompson kelas atas. Aku ingin istriku besok pagi bangun tidur bisa langsung melihatnya." Wang Jinggang tertawa. "Master Yi, Anda sungguh mencintai istri Anda ya. Anda tenang saja, saya akan atur semuanya." Malan pun jadi bersemangat. Chen ini memang orang yang hebat. Hanya dengan menelepon saja, orang lain langsung menyiapkan kebun sayur untuknya. Memang sangat hebat. Dulu dirinya berpikir cepat atau lambat orang ini akan terekspos, tapi dilihat-lihat kenapa orang ini semakin lama semakin makmur. Saat ini Malan tiba-tiba mendengar suara yang dikenali. "Oi, bukankah itu menantu kesayanganku? Kenapa menggali tanah? Dan juga postur tubuhmu sangat bagus." Ekspresi Malan langsung berubah menjadi tidak enak dilihat. Dia tidak perlu menoleh untuk tahu suara siapa itu. Suara itu suara mertuanya, Nyonya Besar Xiao sialan itu. Tapi saat dia menoleh, dia sangat terkejut. Ada apa ini? Kenapa 5 anggota keluarganya itu berkumpul? Nyonya Besar Xiao Changgan dan 2 anak itu bukannya seharusnya ditahan selama beberapa hari? Apakah sudah dikeluarkan? Dan juga kenapa Ken Hokian bisa ada di sini? Bukankah wanita itu dikirim oleh teman Yichen ke tambang batu bara? Yichen mendengar suara itu pun menoleh dan mengerutkan keningnya. Dia tidak menduga Ken Hokian bisa ada di sini. Hong Wu bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin melakukan kesalahan sebesar ini sampai membiarkan Ken Hokian kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Ken Hokian adalah rahasia Yichen dengan Malan. Walaupun kemudian istrinya dan ayah mertuanya tahu soal ibu mertuanya menghabiskan uang kalah berjudi, tapi tidak tahu soal Ken Hokian dikirim ke tambang batu bara oleh dirinya. Mereka berdua berpikir Ken Hokian akan melarikan diri, tapi sekarang Ken Hokian malah kembali membuat Yichen merasa cemas. Saat ini Malan yang tidak pernah terima akan semua itu pun mengomel. "Aku pikir siapa? Ternyata kalian sekeluarga. Kenapa ingin melakukan sesuatu kepada bila kita? Apakah kamu tidak ingat terakhir kali kalian ditahan? Percaya tidak, sekarang aku akan menelpon polisi untuk menangkap kalian." Seketika saat mendengar Malan mengejek mereka soal mereka ditahan, Xiao Helong langsung marah dan berkata, "Malan, dasar burung jelek, gigi depan saja sudah tidak ada, tapi omonganmu besar sekali. Kamu cari masalah dengan kita ya? Kamu cari masalah dengan kita ya?" Saat
Saat Malan mendengar Xiao Hailong berani meledek giginya, dia langsung marah besar. Beberapa hari ini dia tidak berani berkaca karena gigi depannya yang copot membuat dia terlihat sangat jelek. Tapi kalau pergi ke dokter gigi sangat merepotkan. Terkadang untuk menambal satu gigi saja perlu bolak-balik dokter gigi beberapa kali. Apalagi kalau gigi yang copot pasti perlu membuat yang baru. Securan tadinya ingin mengeluarkan uang untuk membuat gigi palsu untuknya, tapi karena sekarang kakinya patah agak sulit berjalan, jadi tidak ingin merepotkan Securan untuk sekarang dan berkata tunggu kakinya membaik saja baru membuat gigi palsu. Karena gigi depannya sudah tidak ada, jadi Malan tidak ingin keluar rumah kalau tidak kesan gambaran akan mulutnya akan menghilang. Tapi saat ini Xiao Helong, anak kurang ajar ini, berani menghina giginya. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Jadi Malan mengomel, Xiao Helong, aku masih termasuk tante keduamu. Kamu berbicara seperti itu kepadaku, apakah kamu tidak takut durhaka? Xiao Helong berkata, kentenmu ya, tante kedua. Kamu lihat dirimu sendiri, aku tidak pernah melihat wanita sejelek dirimu. Gigi depan sudah tidak ada saja, tidak dipasang gigi palsu. Kamu biarkan untuk ikut berperan dalam sketsa pendek ya? Malan paling tidak berani membayangkan bentuk wanita tua yang ada di sketsa pendek Jauh Bensan dan Song dan karena tampangnya sekarang sama persis. Mendengar Xiao Helong berkata seperti itu, dia pun menjadi sangat marah. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dari dalam sakunya lalu mengomel sambil meletakkan giginya, kalian tunggu saja, aku akan menelpon polisi, melaporkan kalian sudah menerobos masuk rumah orang tanpa izin. Kalian tidak pernah berubah. Kali ini kalian akan ditahan lebih lama. Saat ini Nyonya Besar Xiao berkata dengan ekspresi menyindir, Malan, kamu sungguh mengira di seluruh dunia ini hanya kamu yang mampu tinggal di Villa Thompson kelas atas? Malan mendengus dingin, tentu saja. Memangnya bajingan seperti kalian juga sanggup tinggal di Villa Thompson kelas atas? Bukannya aku memandangmu rendah. Kalau kamu mampu tinggal di Villa Thompson kelas atas, aku akan melepaskan kepalamu dan memberikannya kepadamu untuk kamu jadikan sepak bola. Aku akan melepaskan kepalaku dan memberikannya kepadamu untuk kamu jadikan main bola. Nyonya Besar Xiao tertawa. Aduh Malan, kamu sama sekali tidak berubah. Jangan menilai dari aku yang sudah rapuh. Hari ini aku sungguh ingin mencoba apakah kepalaku enak ditendang atau tidak. Setelah mengatakan itu, Nyonya Besar Xiao mengeluarkan kunci yang sangat indah dan dia berkata, aku beritahu kamu Malan, Villa Thompson kelas atas nomor A04 ini adalah milikku. Mulai hari ini kita akan menjadi tetangga. Ah, Malan berkata dengan terkejut. Wanita tua sialan, kamu berani sombong ya? Kamu bahkan makan saja sudah tidak sanggup, apalagi membeli Villa Thompson kelas atas nomor A04. Bagaimana bisa kamu menjual Xiaowewe untuk uang? Tapi dengan tampang seperti Xiaowewe, mana ada orang kaya yang ingin membayar mahal untuknya? Xiaowewe mendengar itu pun langsung mengomel. Malan sialan, dasar jalang, kamu membicarakan siapa? Kamu, Malan berkata dengan frontal. Tidak tahu siapa yang sudah bermain dengan pria tua yang lebih tua dari ayahnya sendiri dan sekarang berani datang ke sini dan marah-marah. Apa-apaan dia? Cewek yang aibnya dibuka pun merasa sangat amat marah saat dia ingin menghampiri Malan. Nyonya Besar Xiao menarik dia dan berkata, Bebe, jangan memperpanjang masalah dengan orang cacat seperti ini. Dia sudah menderita, untuk apa ribut dengannya lagi? Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada 4 orang lainnya, ayo kita bersih-bersih bila kita. Untuk apa ribut dengan wanita busuk itu?
Yang lain pun meludah ke arah kaki Manlan, kemudian pergi dengan ekspresi sombong. Manlan sampai sekarang masih tidak percaya mereka sungguh mampu membeli pilot Thomson kelas atas. Dia pun mengomel, kalian tidak mampu, masih berpura-pura kaya. Sebentar lagi petugas keamanan akan datang mengusir kalian. Ken Hokian menoleh dan menatap Manlan, lalu berkata dengan dingin, Manlan, jangan lupa masalah kita berdua belum selesai. Wow, ceritanya sangat seru guys. Tapi sepertinya di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya, karena kita akan sangat penasaran jika tidak mengikuti cerita kelanjutannya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.